Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Berita Paskah pada saat ini di tahun A terambil dari Injil Matius. Matius pasal 28 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Tema Paskah tahun ini sesuai dengan buku Dian Penuntun. Ia telah bangkit. Ia di sini adalah Yesus. Yesus telah bangkit. Saudara-saudara, dulu ketika Yesus berjalan keliling Galilea, Nazaret, Samaria, Yerusalem, dan daerah-daerah sekitarnya. Begitu banyak digandrungi orang. Kemanapun dia pergi selalu membuat heboh. Ada yang memperdebatkan ajarannya, ada yang kagum terhadap mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Banyak juga yang mengingininya sebagai pahlawan yang akan menumbangkan Kaisar Romawi. Ketika itulah Yesus mengingatkan kepada para pengikutnya bahwa ia harus menanggung penderitaan, dianiaya, disalibkan, lalu mati. 3 kali ia mengingatkan para pengikutnya tentang hal ini. Saudara-saudara, peringatan tentang penderitaan dan kematian seolah berlalu begitu saja.
Mereka melihat kenyataan semua baik-baik saja, semua ada dalam kendali Yesus. Yesus tampil begitu perkasa, penuh mujizat. Lihatlah, orang-orang sakit disembuhkan. Orang yang sakit, buta sejak lahir, dicelikakan. Lazarus yang mati dapat dibangkitkan. Bahkan angin badai pun takluk kepadanya. Jadi, apalagi yang harus dikhawatirkan? Maka tidaklah heran kalau dulu ketika Yesus mengatakan, berbicara tentang sengsara dan kematiannya, Petrus itu menariknya. Ia menghardiknya. Ia menyatakan bahwa semuanya itu tidak akan mungkin terjadi. Saudara-saudara, namun nyatanya semua itu sekarang terjadi. Yesus diajukan ke pengadilan, kepadanya dituduhkan berbagai pasal pelanggaran, mulai dari penistaan agama, dan ia dijadikan sebagai tokoh yang subversif, memberontak terhadap kekaisaran Roma. Dan semua itu kini benar-benar dijalani Yesus. Saudara-saudara, ketidakseriusan, abai, ketidakpercayaan para murid membuat mereka sekarang benar-benar dikuasai oleh kecemasan, ketakutan. Ketika kesengsaraan itu dimulai, ketika kematian itu terjadi, mereka melarikan diri dan sembunyi. Dan pada akhirnya itulah yang membuat mereka juga sulit untuk percaya, untuk menerima berita kebangkitan itu. Apa yang sudah 3 kali dinyatakan Yesus kepada murid-muridnya, sekarang mulai dibuktikan. Yesus tidak hanya diserahkan kepada imam-imam kepala untuk diadili. Ia mengalami kesengsaraan dan kematian yang begitu mengerikan. Disalibkan. Tetapi ia juga akan mengalami kebangkitan pada hari yang ketiga. Kini, hari ketiga itu telah datang. Menjelang fajar menyingsing pada hari pertama minggu itu, dikisahkan, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Mereka datang hanya untuk menengok kubur itu. Dan bukan untuk merawat jenazah Yesus dengan rempah-rempah lalu meminyakinya, tidak. Mengapa? Sebab pintu kubur itu telah tertutup, disegel, dimeterai, dan dijaga oleh tentara. Bagaimana mungkin mereka bisa masuk dan memulasara jasad Yesus? Saudara-saudara, mereka datang ke kubur tentu saja bukan menyongsong kebangkitannya, menyambut Yesus yang hidup, seperti yang pernah Yesus katakan dulu. Sama sekali tidak ada dalam bayangan mereka bahwa di kubur itu mereka akan menjumpai Yesus yang sudah bangkit, yang sudah membuktikan perkataannya. Tampaknya kesedihan telah menutup pintu harapan tentang kebangkitan itu. Duka cita yang mendalam
menutup untuk yakin bahwa apa yang dulu dikatakan Yesus, ia akan bangkit, itu mustahil terjadi. Ya, mereka datang ke kubur itu hanya untuk melampiaskan kesedihan yang belum tuntas. Saudara-saudara, namun di kubur itu mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Jauh dalam bayangan benak mereka. Saat itu terjadi gempa bumi hebat yang disebabkan oleh seorang malaikat turun dari langit. Ia datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya putih bagaikan kilat dan pakaiannya begitu putih seperti salju. Para penjaga kubur melihat peristiwa itu. Lalu mereka ketakutan luar biasa. Tampaknya saking takutnya seperti orang-orang yang mati. Saudara-saudara, malaikat itu menyapa kedua Maria itu, "Jangan takut." Berita "jangan takut" itu begitu banyak bertebaran di dalam Injil. Sejak berita kelahiran Yesus, Maria, Yusuf diberi pesan jangan takut. Sekarang kedua Maria itu juga diberi pesan jangan takut. Saudara-saudara, malaikat itu memberi kabar bahwa Yesus telah bangkit. Seperti yang sudah Yesus katakan dulu. Janjinya tidak pernah meleset. Lalu sebagai penegasan dan konfirmasinya, malaikat itu mengajak kedua Maria itu untuk melihat, menengok tempat di mana Yesus dibaringkan. Setelah memberitahukan tentang kebangkitan Yesus, malaikat itu mengutus kedua perempuan itu untuk segera pergi, untuk tidak diam di kubur itu. Pergi dan memberitakan kebangkitan itu kepada teman-teman, kepada murid-murid yang lain. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan nanti ia akan mendahului untuk pergi ke Galilea. Saudara-saudara, kedua Maria ini tentu saja bersukacita, namun masih diliputi oleh ketakutan. Injil Matius menekankan bahwa Yesus kini sungguh-sungguh hidup, dan para perempuan yang menjadi saksi pertama dari peristiwa kebangkitan itu agar segera mewartakannya kepada murid-murid yang lain di Galilea. Di sana para murid yang kini tercerai-berai karena ketakutan dan bersembunyi mengunci diri itu, diharapkan akan dapat berkumpul kembali dengan Yesus dan mengawali lagi kehidupan mereka sebagai murid, tapi kini dengan cara yang baru. Ya, cara baru di mana Yesus tidak lagi tampil secara fisik, ada bersama-sama dengan mereka. Sementara ini hanyalah Maria Magdalena dan Maria yang lain yang masih bisa menjadi penghubung di antara para murid itu. Lewat para perempuan ini, kelompok-kelompok yang tercerai-berai karena ketakutan, yang bersembunyi dalam kekhawatiran, nantinya akan dihimpunkan kembali, diberi kekuatan agar bangkit dari keterpurukan itu.
Kedua perempuan ini bergegas memberitakan peristiwa yang baru saja mereka saksikan di kubur Yesus itu. Pada saat perjalanan itulah Yesus menjumpai mereka dan memberi salam damai. Mereka pun memeluk kaki Yesus, sujud di kakinya dan menyembah Ia. Inilah sebuah kesaksian bahwa mereka benar-benar percaya Yesus telah bangkit dari kematian. Mereka berjumpa sendiri dengan Kristus. Sama seperti pesan para malaikat di kubur itu, Yesus pun memerintahkan hal yang sama, supaya mereka segera pergi memberitakan kabar sukacita itu kepada para murid yang lain, yakni murid-murid terdekat, supaya dengan kabar itu para murid yang sedang berduka, bersembunyi, ketakutan ini akan segera dibebaskan, akan segera bangkitlah. Saudara-saudara, saya mengajak, mari kita menelisik dua perempuan, dua Maria ini. Maria Magdalena dan Maria yang lain. Bukankah mereka ini yang sejak kemarin, kalau kita telusuri dalam perenungan Sabtu Sunyi, sejak kemarin mereka terus berada di sekitar mayat Yesus, berada dan di sana di dekat makam Yesus. Mereka adalah dua perempuan yang begitu mencintai Yesus. Mereka adalah perempuan yang terpukul dan begitu kehilangan. Pesan kebangkitan pertama-tama menyapa kedua perempuan ini. Malaikat itu meyakinkan, malaikat itu meneguhkan dan mengkonfirmasi bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tidak dimintanya kepada mereka untuk menggulingkan batu penutup kubur itu, namun malaikat itu sendiri yang menggulingkannya. Saudara-saudara, ada kalanya kita larut dalam kesedihan seperti kedua perempuan yang datang ke kubur itu, dua Maria itu. Ada kalanya beban berat hidup ini laksana batu kubur yang besar, yang berat. Lalu kita berpikir juga, siapa yang akan menggulingkannya? Siapa yang akan mengangkat beban ini? Tuhan pasti tahu dan mengerti apa yang menjadi kesedihan dan beban berat setiap anak-anaknya. Ia tidak memaksakan untuk kita mengatasinya sendiri, untuk menggulingkan beban itu sendiri. Yang Ia inginkan adalah bahwa kita percaya kepada janjinya. Kita percaya bahwa ketika tangan ini sudah tidak kuat lagi kita angkat, ketika mulut ini tidak lagi bisa terucap, terkatup, ketika kita tidak lagi bisa berdoa, ingatlah bahwa Roh Allah menolong kita untuk berdoa. Bahwa Roh Allah itu memampukan menguatkan kita. Saudara-saudara, kita percaya bahwa ketika kelemahan itu mendera, ada tangan yang tidak kelihatan yang sedang bekerja untuk memulihkan kita. Hanya saja kita dimintanya untuk melakukan apa yang dipesankan. Sederhana saja.
Pesan itu adalah, percayakah engkau? Saudara-saudara, kedua perempuan lemah yang berduka ini dipulihkan. Mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus. Dan setelah itu Yesus memesankan kepada mereka untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi kebangkitan itu. Mengabarkan berita kebangkitan itu kepada murid-murid yang lain yang sedang mengunci diri, yang penuh ketakutan. Para perempuan lemah ini menjadi saksi kebangkitan. Dan mereka memulihkan kondisi para murid yang lain. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita pun pulih dari kesedihan, kecemasan, keputusasaan, dan dari sengat kematian itu. Lalu, seperti ketika meneguhkan kedua perempuan yang pergi ke kubur itu, Ia ingin mengutus kita kepada mereka yang sekarang sedang dikuasai oleh bayang-bayang kematian. Tuhan menginginkan kita pulih dari kesedihan, kecemasan, keputusasaan, dan dari sengat kematian itu. Lalu Ia seperti ketika meneguhkan kedua perempuan, kedua Maria yang pergi ke kubur. Ia pun meneguhkan kita dan mengutus kita kepada mereka yang sekarang ini sedang dikuasai oleh bayang-bayang kematian, oleh kecemasan, keputusasaan, kepada mereka yang sekarang mengunci diri, kepada mereka yang sekarang begitu luka hatinya. Saudara-saudara, kepada mereka lah berita kebangkitan itu harus disampaikan. Lalu bagaimana dan dengan cara apakah kita menyampaikannya, kita melakukannya? Saudara-saudara, beritakanlah karya-karya Tuhan dalam pemulihan. Beritakanlah kabar-kabar pengharapan. Dan bukan kabar-kabar kematian, pesimisme yang menakutkan. Jadilah orang-orang yang telah diteguhkan oleh Tuhan untuk menjadi teman, untuk menjadi sahabat di kala duka. Jadilah sarana saluran berkat dan cintanya dengan berbagi kepedulian, dengan kasih kita. Kuatkanlah mereka yang lemah bukan dengan nasihat-nasihat, melainkan dengan menghadirkan kasih itu secara sungguh-sungguh konkret dan nyata. Marilah, buktikanlah bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, bukan hanya melalui doktrin, melainkan dari sikap dan cara hidup kita yang terus memperjuangkan kasih Tuhan kepada sesama. Selamat merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.